Baik, kita lanjutkan, untuk pertanyaan kedua adalah preferensi barang publik dalam prakteknya menghadapi beberapa permasalahan dalam pengukurannya. Nah, kita diminta untuk menjelaskan permasalahan-permasalahan tersebut dan berikan contoh untuk masing-masing permasalahan. Nah, jadi karena di sini diinformasikannya terkait masalah preferensi barang publik, teman-teman. Nah, jadi ini erat kaitannya sama teori, Lindahl gitu ya, yang ada kita bahas pada pertemuan 7. Nah, jadi dalam pertemuan 7 kemarin kita ada membahas terkait ini teman-teman, ada, masalah pengungkapan preferensi, ini kan masalah-masalah Lindahl pricing, baru ada terkait dengan masalah pengetahuan preferensi dan terkait masalah pengumpulan preferensi. Nah, jadi kita dari soal itu disuruh minta dijelaskan, terus berikan contohnya, seperti itu ya. Nah, jadi kalau di sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya, teori Lindahl itu sendiri itu terkait dengan, eee, bagaimana individu itu membayar terkait barang publik itu sesuai dengan manfaat marginal mereka. Jadi, mereka membayar ataupun individu itu membayar sesuai dengan jumlah kepuasan atau utilitas yang mereka peroleh dari mengkonsumsi barang publik itu sendiri, seperti itu. Nah, jadi, kalau kita puas banget dengan barang publik ini, kita bayar pajaknya gitu tinggi, seperti itu. Itu sebenarnya teori dari, eee, Lindahl sendiri, gitu. Nah, jadi di sini juga disebutkan bahwa permasalahan preferensi barang publik yang ditemukan dalam Lindahl pricing itu ada preference revelation problem. Nah, di mana di sini dikatakan bahwa individu bisa saja berbohong agar lebih, rendah ketimbang willingness to pay yang sebenarnya. Nah, jadi kan kalau berbicara tentang, linear pricing itu kan tingkat optimal barang publik adalah itu ketika kuantitasnya di mana kesediaan bayar gitu ya, kesediaan membayar atau willingness to pay-nya untuk satu unit barang lagi. Jadi, kalau kita mau, apa namanya, mau puas banget ya kita harus membayar lagi gitu, membayar pajaknya, gitu kan. Nah, tapi kan terkadang namanya barang publik itu kan ada istilah yang kita kenal dengan free rider. Nah, free rider ini sendiri terkadang kan itu menjadi problem sendiri gitu yang belum bisa, diselesaikan karena dia menggunakan jasa tersebut tapi dia tidak membayarnya. Nah, eee, itu contoh di sini. Jadi ibaratnya mereka nggak mau ataupun mereka berbohong. Mereka, biar, eee, bayar pajaknya yang mereka bayarkan itu nanti rendah, gitu. Makanya preference revelation problem. Jadi individu bisa saja berbohong supaya, eee, yang mereka bayarkan itu lebih rendah ketimbang willingness to pay yang sebenarnya, gitu ya. Jadi kayak misalnya willingness to pay-nya sekian, tapi mereka bayarnya lebih rendah, gitu. Nah, kalau di sini dijelaskan bahwa individu memiliki kecenderungan berbohong tentang kesediaan membayar mereka, karena jumlah uang yang harus dibayarkan untuk mendanai barang publik dikaitkan dengan kesediaan membayar yang mereka nyatakan. Nah, jadi di sini individu itu bisa aja bersikap pura-pura atas kesediaan membayar mereka yang rendah, sehingga pihak lain akan menanggung bagian yang lebih besar untuk biaya dari barang publik tersebut. Jadi, karena dia itu kan ibaratnya seharusnya kan namanya barang publik itu kan dikonsumsi sama rata, gitu, seharusnya. Tapi dia seolah-olah nggak sama rata, dia mau kayak apa ya, mengibulin gitu, supaya orang yang lebih banyak, dia sedikit, gitu. Makanya di sini contohnya adalah individu membayar pada harga yang sama untuk jasa pembuangan sampah yang disediakan oleh pemerintah. Nah, makanya di sini dibilangkan individu membayar pada harga yang sama untuk jasa yang disediakan oleh pemerintah. Padahal terdapat individu lainnya yang mampu membayar jasa tersebut lebih tinggi. Nah, jadi kan karena dia dipatok sama gitu kan ya, harus
bagi yang mampu mungkin it's okay gitu harga sekian, tapi kan mungkin ada beberapa kalau misalnya dipatok sekian ribu pun mereka udah berat gitu, Mbak. Jadi mereka seolah berasumsi mereka bisa berbohong gitu. Terus selanjutnya terkait preference knowledge problem. Nah, di sini maksudnya adalah individu bisa saja tidak tahu willingness to pay-nya. Jadi, kalau apa ya, disimpulkan gitu ya, mereka itu nggak tahu, ataupun tidak tahu cara menilai barang publik gitu. Jadi mereka hanya tahu, "Oh ini barang publik," tapi mereka nggak tahu berapa nilai dari barang publik itu sendiri. Sehingga kalau misalnya, di sini dikatakan bahwa bagaimana hal itu akan menjawab pertanyaan tentang berapakah penilaian sebuah barang publik oleh seorang individu. Kita saja sebagai mahasiswa juga terkadang ketika disuruh untuk menilai barang publik gitu, menilai sesuatu aja juga kadang bisa berbeda-beda gitu ya. Makanya di sini adalah menjadi permasalahan terkait, pengetahuan ya sebenarnya kan, preference knowledge problem. Kalau dalam bahasa Indonesianya adalah, masalah pengetahuan preferensi gitu. Preferensi dia dia preferensinya dia belum tahu, belum paham, seperti itu kan preferensi itu keinginan gitu loh, seperti itu. Nah, selanjutnya terkait preference aggregation problem. Nah, preference aggregation problem sendiri itu adalah sulit untuk menggabungkan seluruh preferensi seluruh sosial. Jadi kan kita saja untuk menyatukan suara gitu ya, mungkin dalam suatu komunitas ada pengambilan suara. Nah, untuk menyatukan suara saja kita terkadang susah gitu. Kadang ada yang nggak setuju, ada yang setuju. Nah, sama seperti hal ini. Ketika kita untuk mengumpulkan preferensi mana yang seharusnya yang dijalankan itu juga susah gitu ya. Nah, makanya eh, kadang ada yang mungkin teman-teman ada yang misalnya bilang voting, ada yang melalui mungkin teman-teman udah bahas gitu kan, ada yang pakai cara-cara tertentu untuk memutuskan suara mana yang harus didengarkan seperti itu. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa selain itu masih ada masalah preferensi lainnya, itu bagaimana pemerintah mengumpulkan kemauan membayar individu untuk menjadi sebuah nilai sosial. Jadi, di sini pemerintah juga, apa ya namanya, kadang kan kita berpikir nih, barang publik itu kan sifatnya bisa saja ada yang mengkonsumsi barang publik itu tuh setiap hari. Ada yang mungkin hanya sesaat aja, sebentar, atau mungkin hanya tertentu. Nah, jadi mungkin banyak beranggapan bahwa, kita, "Ah, ngapain aku harus bayar begini?" Gitu kan, orang aku nggak mengkonsumsi, gitu kan. Atau, "Ngapain aku bayar, orang aku nggak butuh kok sama barang publik itu." Nah, itu kan sebagai contoh ya kalimat-kalimat negatif gitu yang mungkin menjadi permasalahan. Nah, makanya itu menjadi, apa ya, tantangan gitu, yang harus bisa pemerintah lakukan untuk mengumpulkan kemauan dari setiap individu untuk membayar gitu. Nah, yang nantinya akan menjadi sebuah nilai sosial gitu ya, menjadikan, apa ya namanya, dampak yang baik lah, bisa kita bilang seperti itu. Nah, di sini seperti contohnya bahwa pemerintah sulit untuk membuat keputusan kebijakan pada barang publik karena free rider selalu muncul, seperti itu. Jadi, kita barang publik itu kan juga seharusnya kan kalau kita mau ibaratnya gini, kalau kita mau menikmati fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dengan baik, gitu ya, ya kita harus mau membayarnya, karena yang menikmati fasilitas yang diberikan itu kan juga masyarakatnya, gitu. Kalau masyarakatnya bagus, taat, jadi kan alhasil pemerintah juga dalam mengolah, dalam meng-create barang publik sendiri bakal lebih baik lagi gitu. Makanya jangan jadi free rider gitu ya. Oke, mungkin untuk soal nomor 2 seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi kita lanjutkan lagi untuk nomor 3. Nah, untuk nomor 3 sendiri dikatakan bahwa pemerintah menetapkan ada kebijakan ganjil genap bagi kendaraan roda 4 yang melintas di jalur protokol di tengah kota Jakarta. Nah, kita disuruh dijelaskan terkait mengapa pemerintah melakukan kebijakan tersebut. Nah, ini kan ibaratnya, apa ya namanya, kita disuruh memahami gitu konteksnya, kok kenapa ya pemerintah membuat kebijakan seperti itu? Apa sih keuntungan dari kebijakan tersebut? Kan seperti itu.
Nah, makanya di sini dikatakan bahwa pemerintah melakukan kebijakan tersebut adalah untuk pertama, bentar ya, adalah dalam rangka pengendalian mobilitas agar tidak terjadi kerumunan pada pusat-pusat kegiatan di jalur protokol di tengah kota Jakarta. Nah, kalau di sini saya sempat cari bahwa jalan protokol atau jalur protokol itu adalah jalan utama di kota besar. Nah, jalan protokol ini merupakan jalan yang menjadi pusat keramaian lalu lintas. Nah, jalan protokol merupakan jalan utama yang umumnya lebih besar dan memiliki lebih banyak jalur. Nah, jadi kan karena di sini dia adalah karena jalur protokol, berarti kan jalur utama gitu yang sering dilalui oleh eh, kendaraan. Nah, jadi pemerintah melakukan kebijakan tersebut adalah supaya tidak terjadi kerumunan pada pusat-pusat kegiatan di jalur protokol di tengah kota Jakarta. Jadi kan kalau terjadi kerumunan ataupun kepadatan di jalur protokol sendiri itu kan mungkin akan mengakibatkan nggak jalan gitu, ataupun kondisinya menjadi tidak menentu, jadi padat, panas gitu. Jadi alhasil kegiatan-kegiatan ekonomi yang ada di sekitar jalur protokol sendiri menjadi terkendala. Nah, itu alasan pemerintah menetapkan kebijakan ganjil genap itu sendiri. Yang kedua adalah untuk menghindari kemacetan. Nah, untuk menghindari kemacetan yang terjadi ketika volume jumlah kendaraan bermotor sudah lebih dari kapasitas jalan pada normalnya. Nah, jadi kan untuk kota Jakarta sendiri kita sudah sering banget ya mendengar macet, ibu kota macet gitu kan. Makanya salah satu mungkin alasan pindah ibu kota juga karena kemacetan gitu ya. Nah, karena kita tahu bahwa lahan yang ada di Jakarta itu kan sumber daya. Nah, sumber daya itu kan sifatnya scarcity, terbatas gitu ya. Sedangkan untuk kendaraan bermotor sendiri itu kita selalu memproduksinya setiap tahun. Tapi kan untuk tanah itu nggak akan bertambah, malah dia akan berkurang. Misalnya kita bangun ini, bangun ini. Nah, alhasil akan timbul kemacetan. Jadi sudah tidak sesuai lagi nih jumlah kendaraan bermotor ini dengan jumlah jalan yang ada. Jadi cara mengatasinya ya kita berusaha memanage dari motornya ataupun kendaraannya supaya kita mengurangi pemakaiannya, mungkin yang dengan cara penerapan kebijakan tersebut. Yang kedua adalah yang ketiga adalah terkait memotivasi untuk meninggalkan kendaraan bermotor, lalu beralih ke sepeda yang akan menjelajahi sudut ibu kota. Nah, jadi kan sebenarnya ketika kita eh, diberikan kebijakan tersebut, diberikan peraturan terkait kebijakan tersebut, nah otomatis kita kan juga perlu aktivitas dilakukan di luar. Jadi kan ketika kita nggak boleh bawa motor kendaraan, ya kita harus berlari menggunakan sepeda, gitu ya. Supaya ya satu sebenarnya kan program sepeda ini lebih sehat gitu, lebih sehat karena kita seperti berolahraga seperti itu ya. Nah ini makanya alasan mengapa pemerintah melakukan kebijakan tersebut. Yang keempat adalah membantu mengurangi polusi di ibu kota, terutama emisi gas buang yang berasal dari knalpot kendaraan bermotor. Ini jelas karena kita tahu bahwa kendaraan pasti akan mengeluarkan polusi. Nah, polusi itu kan sifatnya negatif gitu ya, negatif yang bisa memberi dampak ya bagi kita, mungkin udara menjadi tidak segar gitu ya. Mungkin bagi sekitar bakal bau atau bagaimana gitu kan. Nah, dengan mengurangin gitu, dengan penerapan ini kan otomatis kalau kita mengurangin jumlah kendaraan, nah otomatis kan polusi juga akan berkurang. Selanjutnya terkait dengan sebagai bahan pertimbangan para pengusaha untuk menyesuaikan jadwal kerja para karyawannya. Nah, jadi ketika ada kebijakan tersebut ini, kadang kan kita untuk beberapa karyawan itu kita bisa bilang mungkin bisa bekerja hampir setiap minggunya gitu ya. Tidak ada mungkin istirahat yang mungkin. Nah, sehingga dengan adanya penerapan kebijakan tersebut mungkin kan setiap karyawan mungkin akan lebih diperhatikan jadwalnya. Jadi kamu telatnya berapa? Sekian. Nah, oleh karena itu kamu kerjanya hari ini gini. Jadi lebih sesuai aja gitu ya. Nah, selanjutnya dengan kebijakan ganjil genap gitu kan, apa sih intervensi ataupun yang bisa dilakukan pemerintah gitu ya.
Yang mungkin bisa dilakukan pemerintah untuk selain menerapkan kebijakan ganjil genap apa, gitu kan. Yang pertama adalah pembangunan MRT. Nah, pembangunan MRT sendiri ini adalah kalau MRT adalah, eee, sebentar, Mass Rapid Transit. Jadi ini kayak apa ya, moda raya terpadu. Jadi kan kalau kita menggunakan, apa ya namanya, menggunakan, eee, fasilitas yang diberikan pemerintah itu kan lebih bagus, karena kan gini, kita kan kalau menggunakan sendiri gitu, ini kan lebih, apa ya namanya, kalau ibaratnya kita menggunakan kereta itu misalnya 100 orang. Nah, itu misalnya satu kereta misalnya. Nah, kan kalau kita misalnya mobil jadi juga bisa. Jadi kalau setiap mobil hanya diisi satu kan juga harus 10, maaf, 100 mobil juga gitu. Nah, hasil kan lebih lebih rapi, lebih sedikit polusinya gitu, ketimbang kereta yang 100 orang ini tapi satu buah ketimbang 100 mobil untuk 100 orang gitu. Makanya ini salah satu intervensi yang bisa dilakukan pemerintah lagi, selain menerapkan kebijakan ganjil genap tersebut. Yang kedua adalah mengoptimalkan angkutan Transjakarta dengan jalur khusus atau busway. Nah, ini juga sudah dilakukan pemerintah ya. Nah, jadi harus lebih mengoptimalkan. Jadi pokoknya yang kita kalau lebih baik itu menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah gitu. Jadi secara kita sendiri juga lebih menghindari hal-hal yang negatif gitu. Karena kan ketika banyak motor gitu ya, banyak motor ataupun kendaraan yang lalu lintas kan resikonya juga bakal lebih besar gitu. Makanya kayak kita bilang nih waktu mudik itu pasti kan tingkat kecelakaan itu lebih tinggi gitu ya. Karena di situ orang pada hektiknya, maksudnya pada berlomba-lomba menggunakan jalan raya gitu ya. Jadi ya lebih bagus kita menggunakan, fasilitas yang telah diberikan oleh pemerintah. Selanjutnya adalah pembuatan jalan layang khusus untuk lalu lintas kereta api cepat. Pokoknya, ini adalah salah satu intervensi gitu ya, kebijakan yang mungkin bisa diterapkan pemerintah untuk ke depannya. Baru ada pembangunan area bisnis, pembuatan peraturan jadwal masuk kerja, ini mungkin teman-teman bisa baca gitu ya. Selanjutnya di sini adalah, menurut saudara, apakah kebijakan tersebut akan berhasil mencapai tujuan? Nah, dengan adanya penerapan kebijakan ganjil genap tadi secara, sekilas gitu, secara jangka pendek, dalam waktu jangka pendek yang singkat, sebenarnya kebijakan tersebut tentu pasti berdampak akan berkurang, gitu ya. Dan namanya kalau jangka pendek kan kita mungkin nggak bisa, misalnya nih kalau kita hanya punya satu mobil misalnya nih, itu hanya ganjil aja. Berarti kan pada saat genap kita tidak bisa, apa namanya, mengoperasikan mobil sendiri. Tapi kan semakin lamanya waktu gitu, kan kita bakal mungkin menabung untuk membeli mobil yang lain dengan plat yang berbeda genap tadi. Nah, jadi kan alhasil ketika dia ganjil genap itu kita menggunakan yang ketika ganjil kita gunakan ganjil, ketika genap kita menggunakan genap. Nah, alhasil kan proporsi dari, eee apa namanya, mobil tadi juga bakal bertambah, multiplier efeknya bertambah gitu. Mungkin dalam jangka 1, 2 bulan orang nggak bisa membeli mobil lagi gitu kan, tapi kan dalam jangka 3, 4 bulan jangka panjang ini kan orang bakal berpikir seperti itu. Jadi saat ini kita mungkin bisa agak plong, tapi beberapa hari, bulan ke depan, pasti bakal balik lagi, malah mungkin lebih besar, gitu kan ya. Ya karena kita pasti paham gitu ya, ya kita juga butuh gitu kan, nggak mungkin aja kita bisa bertahan misalnya kalau ganjil genap hari ini aja. Pasti kita butuh saat-saat tertentu itu butuh yang misalnya di waktu yang genap, kita juga butuh keluar. Nah, tapi karena kita nggak punya kendaraan, ya kita harus membeli lagi gitu. Alhasil kan kita jadi punya mobil lagi double gitu ya. Nah, secara itu kan multiplier-nya efek kan mobil kendaraan menjadi lebih banyak. Nah, tapi yang buat itu adalah kondisi gitu ya. Kondisi jalan itu tuh sulit untuk ditingkatkan karena terbatas. Dia terbatas sumber daya.
sedangkan kendaraan akan terus bertambah, gitu ya. Nah, oleh karena itu sebenarnya untuk, mencapai tujuan seperti itu sih sebenarnya bukan tergantung bagaimana kitanya gitu, bagaimana sebuah kebijakan kebijakan apapun gitu. Kalau seandainya pihak-pihak atau unsur-unsur penggunanya itu yang nggak baik, yang nggak taat sama aturan, nggak akan jalan, gitu. Nah, makanya seperti yang juga disampaikan oleh penyusun dalam pembahasan soal ini adalah semua kebijakan itu dapat mudah tercapai. Kita kebijakan yang simpel saja mungkin bisa mencegah untuk adanya macet gitu ya. Ya tapi balik lagi, kalaupun kita udah buat kebijakan yang sangat bagus, yang sangat mantep istilahnya, tapi kalau tidak dilakukan dengan baik gitu, tidak ya sama aja percuma. Nah, makanya di sini dikatakan bahwa, tujuan dengan mudah apabila seluruh masyarakat dan pejabat pemerintah itu sadar. Jadi, baik kita pemakainya, masyarakat, dan baik sebagai pembuat kebijakannya itu pemerintah itu, ya harus synchronize, jadi harus sesuai aturannya, sesuai jalannya, gitu ya. Ketika pemerintahnya sudah memberikan aturan seperti ini, ya masyarakatnya harus mengikutinya, gitu. Kalau udah seperti itu, ya niscaya sepertinya akan tercapai hal-hal yang kita inginkan, tidak ada macet, seperti itu. Intinya kita harus based on law-nya aja, sesuai aturan dan disiplinnya. Oke, mungkin itu saja dulu. Kita sambung lagi ya teman-teman.